Baiklah, Bapak Ibu semua, sambil menunggu Ayah Tamrin bergabung lagi karena memang terlempar tadi. Oke. Ini mulai bergabung ya. Ya, sambil langsung saja ke pemateri berikutnya. Ini luar biasa sekali juga. Pemateri berikutnya yaitu Duta Literasi dari IGI Sumatera Utara, Ibu Krisma Juwita Nainggolan, juga penulis G20 ya, sama dengan Madam Hedi. Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Krisma Juwita Nainggolan yaitu teknik penulisan. Yang pertama news writing, kedua feature writing. Kepada Ibu Krisma Juwita Nainggolan, waktu dan tempat kami silakan. Untuk kepada peserta agar menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Ibu Krisma Juwita Nainggolan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin saya nggak bisa mungkin tampil wajahnya lebih terang ya. Kebetulan di rumah ini Pelen lagi trouble. Mohon izin. Tidak apa-apa. Maklum di daerah ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Nanti juga ada gangguan, ini kembali ada gangguan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodri, wasirli amri, wahdatam lisani, yafqahu qouli. Salam literasi, horas. Saya Duta Literasi Sumatera Utara. Senang sekali bersama Bapak Ibu pada sore hari ini dalam webinar bertajuk Broadcasting dan Jurnalistik 2022. Bapak Ibu, mungkin yang saya sampaikan ini hanya sedikit dari ilmu yang saya miliki. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah memiliki karya yang luar biasa. Maka intinya pada hari ini izinkan saya untuk berbagi, bukan untuk mengajari. Nah, saya akan membawakan materi tentang bagaimana cara menulis berita atau news dan tipe berita yang disebut dengan features. Bapak Ibu sekalian, untuk berita atau news yaitu laporan peristiwa berupa paparan fakta dan data tentang peristiwa tersebut. Dibantu Pak itu share screen-nya. Untuk slide yang kedua barangkali. Nah ini biodata saya, enggak usah dibaca, nanti habis waktunya. Ya, kita lanjut saja slide berikutnya. Baik Bapak Ibu, sambil berjalan ya saya coba sampaikan. Dalam penyampaian berita ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu 5W tambah 1H. Yang pertama adalah what atau apa. Jadi kita harus fokus ketika menulis berita, kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan. Misalnya nih ya, saya langsung ke bentuk laporan features. Kelangkaan minyak goreng kan di mana-mana Bapak Ibu. Nah, jadi boleh kita sampaikan topiknya apa sih? Jadi yang kita angkat dalam laporan tersebut adalah kelangkaan minyak goreng hampir di seluruh penjuru tanah air. Nah, itu untuk menjawab poin yang pertama yaitu what. Nah, yang kedua, who, siapa pelakunya? Nah, ketika menulis siapa pelakunya, atau kalau boleh dikatakan nih bahasa anak muda, siapa ini tertuduhnya, maka minyak goreng langka. Kita tidak boleh mencampur adukan fakta dengan opini. Kalau bicara fakta, katakan itu fakta. Namun ketika bermain dengan opini, hati-hati. Karena kita juga ada kode etik yang disebut dengan cover both side. Apa yang kita sampaikan tidak boleh merupakan opini kita semata. Apalagi kita tahu undang-undang ITE di negara kita juga sangat ketat untuk mengurangi berita-berita seperti yang disebutkan Ayanda tadi dalam bentuk kategori hoax. Yang berikutnya,
why, kenapa hal itu terjadi. Nah, kebetulan saya kan mengampu pelajaran ekonomi. Nah, jadi ketika anak-anak bertanya, siswa saya bertanya, saya sampaikan saja sesuai dengan data. Salah satunya adalah ketika saluran distribusi tersumbat. Jadi distribusi dari pabrik atau dari produsen kepada konsumen itu terhambat atau tersumbat. Nah, itulah yang disebut dengan contoh pemakaian kata why. Yang berikutnya, when. Kapan kejadiannya? Bapak Ibu, agak berbeda ketika kita menulis berita dengan menulis artikel biasa. Kalau kita fokus kembali ke minyak goreng yang langka, maka kita mungkin bisa mundur flashback ke 3 minggu sebelumnya, atau boleh dikatakan di akhir bulan Januari barangkali minyak goreng sudah langka. Maka kemudian kalau kita perhatikan di pasar, muncullah merek-merek baru seperti Mira, Lovely, dan seterusnya. Nah, jadi kita menyampaikan berita tersebut, kutiplah pendapat dari Biro Pusat Statistik misalnya. Boleh, seperti kata ayahanda kita tadi, Pak Tamrin Dahlan, boleh mengutip namun cantumkan sumbernya. Tidak boleh data tersebut kita klaim adalah hasil penelitian kita. Tidak boleh ya Bapak Ibu, meskipun tulisan itu hanya dalam bentuk berita atau news. Nah, yang terakhir, untuk W yang keempat, where. Di mana kejadian yang langka itu. Nah, kalau misalnya hampir di seluruh penjuru Indonesia, boleh kita sebut beberapa kota besar, misalnya Jakarta, Medan, Solo, Bandung, cukup hanya sampai beberapa provinsi. Tidak usah kita sebut 34 provinsi tersebut untuk mengurangi jumlah karakter atau kata yang akan kita susun dalam sebuah berita. Karena berita itu yang kita tulis pada prinsipnya harus padat, harus hemat kata-kata, tidak boleh mengulang kata dalam satu kalimat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yaitu how, bagaimana proses kejadiannya. Nah, kalau saya ingat ini ya, izin Bapak Ibu mana tahu kita berbeda pendapat. Yang pertama kali saya ingat viralnya ini minyak goreng langka adalah ketika ada sebuah minimarket, ibu-ibu bahkan ayah-ayah berebut untuk membeli minyak goreng tersebut, sehingga si petugas yang di minimarket itu sampai didorong ke sana kemari. Nah, ketika konten tersebut viral di media sosial, ini otomatis mengakibatkan apa yang disebut dengan booming. Booming itu ibarat bom meledak, jadi efeknya kemana-mana. Ketika kejadian itu ada di Pulau Jawa, maka orang-orang di Sumatera juga bergerak, segera ke minimarket mencari minyak goreng. Akhirnya kemarin saya beri istilah, ternyata minyak goreng memilih menghilang ketika dirinya direndahkan. Itu ya. Nah, untuk laporan berbentuk features boleh kita sampaikan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, untuk tulisan bagaimana strukturnya? Yang pertama kita buat adalah judul atau disebut dengan head. Kemudian ada lagi headline. Nah, judul diusahakan menarik, semenarik mungkin. Contoh, di masa-masa lalu kita pernah dengar ada istilah, kalau anjing menggigit orang itu bukan berita. Berita adalah orang menggigit anjing. Dibalik ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu misalnya. Tapi tentu saja itu kan hanya sebagai contoh. Kemarin saya menaikkan tulisan di Kompasiana dengan judul Kupinang Kau dengan Minyak Goreng. Bapak Ibu, viewersnya 400 lebih. Barangkali mereka tertarik dengan judul. Kupinang Kau dengan Minyak Goreng itu adalah kisah nyata pasangan berusia 54 tahun, kalau tidak salah saya, dengan 56 tahun, Bapak Sutikno kalau tidak salah ya, di daerah Jawa. Mereka menikah dengan mahar minyak goreng. Nah, misal ini contohnya. Jadi kita bisa buat laporan dalam bentuk features, pakailah dengan gaya bahasa menulis kita sendiri. Nah, kemudian dibuatlah baris tanggal.
Jadi kalau untuk berita, berita yang benar-benar dia dalam bentuk laporan utama misalnya, setelah judul buatlah tanggal. Misalnya hari ini tanggal 12 Maret 2022. Bapak Ibu nanti boleh kita coba untuk membuat laporan singkat sederhana dari kegiatan kita hari ini. Insya Allah tulisan saya mungkin setelah Ananda Raffi nanti muncul di narasumber keempat, 10 menit, insya Allah tulisan saya akan kelar. Kita coba untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini. Karena menulis itu jangan menunggu besok. Kalau besok, istilah orang Medan apa ya? Selak hilang katanya. Arti selak itu apa ya? Keburu hilang moodnya. Nah, sekaligus juga untuk menjawab tadi pertanyaan di room chat. Begitu cara menumbuhkan mood. Ketika ada yang sedang tren, kita bisa mencari berita-berita yang tren dengan cara klik aja tren Google, cari berita apa yang paling tren pada hari itu. Misalnya di beberapa minggu yang lalu, anak muda bernama Ghazali menjual fotonya di marketplace, bisa menembus harga 13 miliar. Walaupun kemudian ada yang mengatakan itu adalah tergolong kepada monkey business. Saya nggak berpendapat begitu. Namun untuk anak Medan yang dikenal dengan nama Crazy Rich, Indra Kents, nah kita semua mungkin sama-sama udah tahu bahwa sebaiknya hal-hal seperti itu dihindari. Kita jangan terpesona dengan viralnya sesuatu berita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk baris penulis, ada lagi disebutkan di situ nama si penulis. Setelah penulis biasanya ada lagi tim editor. Nah, misalnya nih Mbak Yeni Agustin, penulis. Nama Mbak Yeni dibuat. Editornya siapa? Madam Hedi. Dibuatlah di situ lagi editor Madam Hedi. Nah, kemudian dibuatlah teras berita. Teras berita ini seolah-olah menggambarkan ini loh isi sebenarnya dari berita tersebut. Ini poin-poinnya. Maka bagian terakhir adalah isi berita atau bodinya. Nah, isi berita memuat semua berita yang merangkum tadi apa yang saya sebut di awal, yaitu 4W ditambah dengan 1H. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Prinsip penulisan. Nah, dalam menulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang disebut dengan prinsip. Yang pertama adalah disebut dengan piramida terbalik. Kalau piramida terbalik itu kan rencingnya yang bagian kecil di mana, yang lebih besarnya di mana, seperti bentuk jajaran genjang atau barangkali kubus. Kita sudah paham saya rasa ya, piramida terbalik. Nah, kita kemukakan dulu fakta yang paling penting. Dimulai dari yang paling penting, itu yang prioritas. Kita kembali nih untuk minyak goreng. Kira-kira yang paling penting apa faktanya? Yang pertama adalah langka, bukan harganya. Harga belakangan. Ketika minyak goreng itu ada di pasar, meski mahal, orang tidak akan segaduh sekarang ini. Tapi ketika harga minyak goreng mahal, namun langka, sulit ditemui, maka para ibu-ibu akan gaduh. Se-Indonesia Raya akan gaduh, Bapak dan Ibu. Terlebih-lebih ibu-ibu yang bergerak di bidang kuliner, yang mau nggak mau harus menggunakan minyak goreng. Nah, itu dia. Mulailah dari fakta terpenting. Maka disebut dia mode piramida terbalik. Nah, kemudian berikutnya, etika penulisan berita. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, sambil lalu tadi saya sebut. Jangan dicampurkan fakta dengan opini. Fakta adalah apa yang benar-benar terjadi. Nyata dia. Kalau di kepolisian ya, izinnya ya, ini disebut mungkin barang bukti. Barang buktinya ada gitu loh. Nah, itu fakta. Nah, kalau opini itu kan pendapat kita sendiri. Misal nih, saya berpendapat bahwa bunga aglonema dan monstera itu sama sekali nggak ada harganya. Karena di kampung saya itu, apa ya bahasa Medannya ya, tercampak-campak itu di bawah pohon rambung. Nah, seperti itu. Itu kan opini saya. Nah, maka yang kedua untuk penulisan berita, akurat. Akurat itu artinya tepat. Jangan melenceng dari, misalnya kalau kita mau mengatakan bahwa
minyak goreng itu langka, katakan saja langka. Langka berbeda dengan banyak. Nah, iseng-iseng tadi saya tanya juga ke siswa saya, apa arti langka? Ternyata alhamdulillah mereka bisa menjawab, artinya ada tapi sulit ditemui. Itulah pengertian langka. Nah, kemudian yang ketiga, lugas. Nah, arti lugas di sini jangan kaku, tidak terlalu kaku dalam memainkan kalimat demi kalimat. Maka ada penulisan berita yang disebut dengan tipe features. Contoh, Bapak Ibu, nanti di bagian akhir kita bahas kalau waktunya sempat. Features ini kita membahasnya pakailah dengan gaya bahasa sendiri. Tidak usah terpaku kepada mentor-mentor kita. Kita kan mungkin masing-masing punya mentor. Saya nih contohnya, saya belajar dari Komandan Media Guru Indonesia, Mas Muhammad Iksan, atau Mas Eko. Nah, saya tidak mau terpaku pada bagaimana cara mereka menulis. Saya harus punya gaya menulis sendiri. Nanti, andai kata Bapak dan Ibu membaca tulisan saya, akan tahu, oh bahwa ini ada tulisan itu yang orang Medan, gitu misalnya. Nah, tulisan Mbak Yeni dibaca orang lain. Nah, oh itu tulisan Mbak Yeni. Ayah Tamrin Dahlan menulis pantun. Orang akan tahu, oh itu tulisan ayah kita, ayah literasi Pak Tamrin Dahlan. Nah itu dia ya. Jadi lugas aja. Jangan terlalu kaku. Mainkan kata-katanya, buatlah parafrase. Jadi deh tulisannya. Nah, kemudian berimbang atau disebut dia dengan cover both side. Berhati-hatilah dalam menulis berita, jangan sampai kita berurusan dengan hukum, apalagi yang disebut dengan undang-undang ITE, akibat tangan kita terlalu lincah mengetik di keyboard atau di laptop kita. Kenapa Bapak dan Ibu? Sebab berita yang kita sampaikan itu ibarat saya ambil ini kisah di zaman Imam Al-Ghazali. Ketika kita menyampaikan berita yang tidak benar, maka berita itu tidak bisa lagi kita kutip kembali. Ibarat mencabut bulu ayam itu dicabut semua dari badan si ayam, kemudian angin membawanya kemana-mana. Nah, ketika kita disuruh untuk mengutip lagi satu persatu bulu-bulu ayam tersebut, tentu tidak akan sanggup melakukannya. Nah, seperti itulah ketika kita menulis berita apabila tidak disertai dengan prinsip berimbang atau yang disebut dengan cover both side. Nah, yang terakhir Bapak Ibu untuk features, kita lanjut slide berikutnya. Nah, untuk features, yaitu karangan khas berupa laporan jurnalistik yang ditulis dengan gaya menulis tersendiri. Jadi kita punya gaya sendiri. Ibarat kita ini adalah desainer, tukang jahit. Kita punya pola-pola sendiri. Meski kita punya guru, tadi sudah saya sebut di awal, meski kita punya mentor, kita harus punya ciri khas. Nah, contoh, saya sudah sertakan di tulisan saya di beberapa, mungkin setelah pandemi, puluhan artikel saya ada di berbagai blog. Saya juga menulis di Kompasiana, kemudian di media digital, Medan Business Daily, di blog YPTD, blog literasi Ikatan Guru Indonesia, dan juga di blog pribadi. Di bagian akhir itu selalu saya beri semacam pertanda bahwa itu ada tulisan saya, yaitu sebaris kalimat, salam literasi dari Bumi Kualu, Basimpul Kuat, Babonto Elo. Nah, kenapa saya sertakan moto tersebut? Karena Basimpul Kuat, Babonto Elo adalah moto Kabupaten Labuhan Batu Utara, tempat saya berada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk features agak berbeda dia dengan berita yang biasanya masuk di topik utama. Nah, kalau misalnya kemarin ya Bapak Ibu ya, kita ulang sedikit tentang apa itu yang di sinetron layangan putus barangkali ya. Nah, saya juga naikkan tulisan, tetapi saya ambil dari dua sudut pandang berbeda. Yang pertama begini Bapak Ibu, kenapa saya ambil dari dua sudut pandang berbeda? Ketika saya mendukung poligami, tentu Ibu se-Indonesia Raya akan menghujat saya.
mereka akan berkata bahwa ibu kan nggak ngalamin gitu loh. Nah yang kedua, ketika saya mendukung si Fulan, saya nggak sebut nama. Ketika saya mendukung si Fulan, maka nanti ulama mungkin juga mengatakan, atau netizen ada yang memahami Anissa, mengatakan bahwa saya ingkar terhadap surah-surah yang diturunkan oleh Allah. Jadi saya ambil dua sisi berbeda. Andai kata kita memang ingin menaikkan tulisan tentang layangan putus tersebut, pandanglah dari sudut yang berbeda dengan tujuan supaya kita bisa memberi solusi, minimal solusi bagi keluarga-keluarga yang mengalami broken home. Karena Bapak dan Ibu, tak jarang saya temui siswa saya di sekolah, ada mungkin ya kalau boleh saya ambil persentasenya, di atas 20% anak-anak tersebut mengalami broken home. Dan ternyata sangat-sangat ngefek terhadap kondisi belajar mereka. Jadi, Bapak Ibu, dengan tulisan-tulisan kita berharap dapat mengedukasi masyarakat Indonesia, terlebih nih ibu-ibu. Nah, ketika ibu-ibu bicara dari sudut pandang perempuan, saya yakin akan lebih mengena. Tujuan lainnya Bapak dan Ibu, kenapa kita harus menulis? Kita harus mengimbangi konten-konten yang kurang berfaedah. Misal, saya tidak anti aplikasi segala macam, apakah disebut di aplikasi TukTak atau apa. Tidak Bapak Ibu ya. Nah, misalnya untuk media pembelajaran silakan saja. Tetapi apabila kita berhasil membuat konten, apakah dalam bentuk tulisan, apakah itu podcast, atau video-video pendek, video pembelajaran, artinya netizen tidak akan terpaku lagi kepada tulisan-tulisan yang anfaedah tersebut. Mereka akan mempunyai pilihan. Misalnya nih Bapak Ibu, kita klik. Ini untuk guru ya, karena kita kan mungkin mayoritas guru hari ini. Kemarin pemerintah dari Kemdikbud kan memutuskan bahwa PPG untuk angkatan ini ditunda. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena masih banyak yang tidak menautkan akun belajar ke SIM PKB. Nah, ketika tulisan kita ada tentang itu, orang kan akan berterima kasih. Kita sudah menulis tentang apa efek dari tidak ditautkannya akun belajar dengan SIM PKB. Sehingga teman-teman kita, adik-adik kita, guru-guru muda yang belum PPG, merasa suara mereka terwakili. Karena ketika mereka protes di forum-forum resmi seperti di akun-akun medsos, di Facebook, yang berkaitan dengan guru-guru, saya yakin mereka mungkin akan dibully. Ini keyakinan saya, mereka akan dibully. Akan banyak nanti yang mengatakan, enggak, PPG juga enggak apa-apa, ya, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu kan kelemahan kita para guru-guru. Maka izinkan saya pada forum ini mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk menulis, kita tulis yang bermanfaat. Susahkah menulis? Jawabannya tidak. Tulislah, satu baris pun jadilah. Maka pada hari ini saya mencoba mengajak, yuk kita buat tulisan tentang webinar hari ini. Kita angkat kegiatan Pak Edi, Pak Adian, dan kawan-kawan dari Ikatan Guru Indonesia Lebak, bahwa pada hari ini akhirnya terwujud juga webinar bertajuk Broadcast dan Jurnalistik 2022. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Krisma Juwita Nainggolan atas paparan materinya, yaitu news writing dan feature writing. Walaupun singkat, tapi cukup padat dan jelas dan sangat bisa dipahami. Sebelum ke penanya untuk Bunda Krisma Juwita Nainggolan, mungkin satu penanya untuk Ayah Tamrin yang dari Dr. Andes Sultomi, satu aja ini. Mungkin masih ada Ayah Tamrin di Zoom? Masih ada nggak? Kalau nggak ada, langsung untuk penanya ke Bunda Krisma Juwita Nainggolan ya. Atau bisa ini pertanyaan dari Dr. Andes Sultomi dijawab oleh Bunda Krisma Juwita Nainggolan jika Ayah Tamrin tidak ada lagi di Zoom. Silakan Pak, kalau nggak bisa nanti Pak jadi PR Pak ya. Oh. Baik. Oke, ini pertanyaan dari Dr. Andes Sultomi, MPD,
langsung mohon kesediaannya Bunda Krisma untuk menjawabnya ini, karena pada dasarnya sama dengan Bunda juga ini materinya. Ini Bunda pertanyaannya dari Dr. De Sultani, bagaimana tingkat keamanannya dan keindependensinya terhadap kata-kata yang ditulis? Jadi keamanan dan keindependensinya terhadap kata-kata yang ditulis, sebab zaman sekarang menurut beliau, tulisan suka bisa jadi masalah, terutama pada penulisan artikel dan opini. Jadi bagaimana itu Bunda, keamanan dan keindependensinya mungkin menurut Dr. Sultomi ini. Silakan Bunda Krisma Juwita. Baik, Mas Dian, saya coba jawab. Izin Pak Sultoni, mungkin bisa saya pertegas. Barangkali yang dimaksud beliau adalah tingkat keamanan dan kalau independensi itu kan bebas gitu ya, independen ya. Nah, saya sepertinya meyakini begini, Pak Sultoni bertanya begini, bagaimana cara kita berkreasi secara bebas, tulisan kita itu aman, tidak terjerat undang-undang ITE, sementara tulisan kita kan bisa jadi masalah nanti pada artikel atau opini. Nah, izin Pak ya, Bapak Ibu saya jawab. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sebelum menulis kita siapkan dulu beberapa hal. Yang pertama, kita siapkan outline. Jadi outline itu kalau dulu disebut kerangka. Kita buat outline. Nah, ketika kita mau menulis sebuah artikel tentang pendidikan, silakan cari referensi dari jurnal-jurnal pendidikan. Ini contoh ini ya, untuk pengalaman saya di penulis G20 KTT Indonesia kan sebagai presidensi. Nah, kita disuruh mencari jurnal dari minimal 2 jurnal nasional. Nah, jadi ketika itu saya membuat tema tulisan saya bangkit bersama, pulih bersama, hilangkan learning loss setelah pandemi. Nah, saya bergerak mencari tulisan-tulisan di jurnal, di 2 jurnal. Setelah ketemu, saya cocokkan dengan outline. Nah, langkah pertama yang saya ambil supaya jangan terjebak pada apa yang disebut tadi tulisan tidak berimbang, di situ misalnya nih, apa yang diakibatkan oleh learning loss, salah satunya naiknya pernikahan dini di Sumbawa itu sampai 250%, Bapak Ibu. Di NTB, nikah dini naik sampai 250%. Itu kan fakta, data dari BPS. Nah, Bapak Ibu, kita sudah bisa tatap muka ini ya, mohon maaf. Nah, tadi trouble PLN-nya. Nah, kemudian itu kan fakta. Ketika kita mungkin ada yang mencoba menggugat tulisan kita, kita sudah ada referensinya. Nah, yang kedua, untuk menjaga independensi, maka bermainlah dengan kata-kata yang tetap berpedoman pada kearifan lokal satu. Yang kedua, juga berpedoman kepada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan KBBI. Jangan lepas dari situ. Nah, Bapak Ibu, supaya kita gampang untuk melakukan proofreading. Proofreading itu sebelum tulisan kita nanti kita publish, kita lihat dulu, udah benar nggak nih? Maka tadi kata Ayah Tamarindalan, hindari tipu, hindari dulu. Biarkan aja dulu seperti itu. Kalau nanti bolak-balik ditipu, bolak-balik lagi, enggak selesai dia. Enggak akan selesai. Ketika tulisan sudah kita publish, toh nanti kan ada juga upaya untuk mengeditnya kembali, meskipun sudah kita publish. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Tampilkan aja, biarkan netizen yang bicara, biarkan netizen yang menilai. Nah, untuk independensi, tadi kembali berpegang kepada pakailah bahasa-bahasa kearifan yang lokal, supaya tulisan kita lebih hidup. Jadi ketika menulis sebuah laporan, misalnya nih Rakernas IG Pak ya, Pak Mas Dian ya, Rakernas IG itu kan bisa dibuat jadi laporan. Sampaikan aja misalnya di Bali itu ada apa sih? Apa di sana budaya, misalnya tari apa ya, tari gacak. Nah, bisa dimulai dari hal-hal seperti itu. Nah, maka supaya itu yang paling pokok itu saja saya pikir. Hindarilah berurusan dengan undang-undang ITE. Kita harus patuh sebagai warga negara yang baik. Mungkin itu Pak Sultoni ya. Oke, Dokter Pak Sultoni. Demikian mungkin Pak. Mudah-mudahan jawaban saya belum pas.
Amin, amin, amin. Insya Allah. Terima kasih banyak kepada Bunda Krisma Juwita Nenggolan yang telah memberikan jawabannya dan telah merevisi mungkin bentuk pertanyaan maksud dan tujuan dari Pak Dr. Andes Sultoni MPD. Sama-sama. Baiklah, karena waktu juga seperti yang saya sampaikan, ini diskusinya tidak bisa kita lakukan panjang lebar karena ini juga walaupun sudah cepat-cepatan dari waktu juga ini sepertinya juga sangat ini mepet sekali walaupun sudah dipercepat seperti ini.